Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan sepertinya ini akan semakin panjang ceritanya ke depan, dan karena itu mari bersama-sama kita dengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Dari sudut teologis, saya sudah sampaikan di depan tadi, dia tidak punya kewenangan membicarakan tentang teologi Kristen. Dia nggak punya kewenangan. Legal standingnya apa? Dia berbicara mengatasnamakan umat Kristen. Nggak ada. Jadi banyak konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pak JK untuk membela dirinya. Nah, tadi pertanyaan bagaimana dengan nanti moderasi beragama akibat dari kita lapor polisi begini begitu. Justru saya mau sampaikan teman-teman Kristen Islam juga tidak perlu terprovokasi. Ini kasus hukum kan. Orang Kristen ini mengikuti alur yang seharusnya. Yaitu apa? Ini konstitusional, kita lapor polisi. Kalaupun demo itu pun konstitusional. Saya nggak tahu apakah mau demo atau enggak ini orang Kristen. Ya, kalaupun kita lapor polisi, kalaupun kita demo, itu konstitusional. Itu hak konstitusi kita. Jadi tidak mungkin akan mengganggu hubungan antar umat beragama. Tidak perlu, profesional saja. Nah, pemerintah justru harus dalam hal ini harus juga memberikan pemahaman-pemahaman seperti ini kepada masyarakat atau umat beragama. Begitu, nggak ada masalah. Ya, umat Islam melaporkan orang Kristen, ya silakan, itu justru jalurnya. Malah saya bilang teman-teman, kalau gerejanya dipersekusi, lu punya bukti, lu punya saksi, lu bikin laporan polisi. Saya Pak Stein itu sudah laporan polisi di kasus Sukabumi, retreat remaja 8 orang penjara. Dulu 2021 Tulang Bawang 9 orang di penjara. Ya, Natal 2021 di Tulang Bawang. Lalu Pak RT di Bandar Lampung, kita bikin laporan polisi, masuk penjara 5 bulan. Itu kan menurut saya tidak perlu mengganggu hubungan antar umat beragama. Justru kalimat-kalimat, statement-statement yang dilontarkan oleh seorang negarawan itu yang memicu retaknya hubungan antar agama kalau diterima secara bodoh-bodoh gitu. Ya kan? Kalau masyarakat kecil dia nggak paham, dia pikir oh iya benar. Kristen mengajarkan bunuh orang Islam masuk surga, berarti kita nggak boleh berteman dengan orang Kristen. Berarti gereja-gereja memang harus kita larang. Akan repot. Karena sekali lagi, dia tokoh nasional. Sorry, saya tidak menganggap beliau negarawan. Tokoh nasional. Ini memang akan semakin panjang ya kalau seperti ini, karena sepertinya dari ulasan yang disampaikan oleh Mas Ferdinand ataupun Pak Dr. Ferdinand ini, beliau menyoroti perihal hak konstitusional ya. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama, dan kemungkinan besar sepertinya ke depan ini pembahasannya akan semakin berkelanjutan. Karena sebenarnya juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, beberapa hari belakangan meskipun ini cukup ramai dibahas di ruang publik ya, karena juga ada banyak isu yang lain yang kemudian juga ramai dibahas, tetapi ada satu kemudian hal yang saya mau sampaikan bahwa Oke, jadi itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dr. Ferdinand sebagai bentuk respon terhadap pernyataan Pak JK yang sudah sekitar 2 atau 3 minggu ke belakang ramai sekali diperbincangkan, dibahas di ruang publik. Bahkan saya lihat ya beberapa hari yang lalu itu pengacara dari Gamki, Pak Stein Siahaan, itu juga diundang ya di salah satu acara TV untuk menjelaskan mengenai laporan yang sudah dibuat perihal pernyataan Pak JK tersebut. Dalam acara itu juga dihadirkan pendeta Kristen, yaitu Pak Pendeta Gilbert. Teman-teman mungkin juga sudah melihat. Nah, memang kalau Pak Pendeta Gilbert itu tentu saja ya, bahkan dalam acara itu posisinya berseberangan dengan Pak pengacara Stein Siahaan, ya pengacara Gamki yang kemudian membuat laporan perihal pernyataan Pak JK yang sudah ramai itu. Dan kalau Pak Pendeta Gilbert itu nampaknya ya, menurut saya dalam ulasan-ulasan yang disampaikan cenderungnya adalah memberikan pembelaan kepada
Pak JK. Bahkan dalam beberapa ulasan disampaikan mengenai pernyataan ini dikemukakan oleh Pak Pendeta Gilbert bahwa sebenarnya yang menjadi persoalan utama hari ini itu bukan tentang Pak JK-nya. Nah ini ya, bukan juga tentang Mas Ade Armandonya, tetapi siapa yang dari awal mengkat ataupun kemudian memotong video itu lalu mengunggahnya ke media sosial sehingga menimbulkan reaksi, terutama arus utamanya adalah di kalangan yang beragama Kristen. Nah itu yang disoroti oleh Pak Pendeta Gilbert. Dan kemudian beliau juga bicara-bicara mengenai apa yang pernah dia alami, termasuk juga apa yang pernah dialami oleh orang-orang lain yang kemudian mereka bisa mengalami proses hukum karena pemotongan video seperti yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini. Nah kalau saya secara pribadi, ya saya menganggap ketika Pak Pendeta Gilbert memilih untuk membela Pak JK dan menganggap bahwa ini persoalannya bukan pada Pak JK-nya tapi pada orang yang memotong dan mengupload video itu. Ya silakan saja. Tapi implikasi dari pernyataan Pak Pendeta Gilbert berarti Pak Pendeta Gilbert bisa kemudian saya asumsikan mungkin beliau juga mengabaikan mengenai diksi yang digunakan oleh Pak JK yang menyebut secara spesifik perihal Kristen. Bahkan lebih lanjut lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta Gilbert itu berbicara mengenai kan di dalam Kristen itu tidak ada kata syahid, ya. Jadi menurut Pak Pendeta Gilbert sebenarnya penggunaan istilah itu oleh Pak JK sudah menjelaskan ruang di mana narasi yang disampaikan itu berlaku. Jadi karena syahid itu dalam kekristenan nggak ada, ya sudah menurut Pak Pendeta Gilbert selesai. Berarti kita nggak usah ada urusan mengenai hal itu. Nah Pak Pendeta Gilbert sepertinya mengabaikan mengenai ada istilah yang kemudian terucap di dalam penjelasan itu baik Kristen. Nah, jadi memang benar bahwa dalam Kristen tidak ada istilah syahid ya. Yang ada itu adalah martir. Teman-teman juga yang beragama Kristen sudah tahu ya apa itu martir ya. Tetapi martir dalam keyakinan beriman Kristen itu tidaklah sama seperti yang diyakini oleh orang-orang yang bukan Kristen yang merasa paling tahu mengenai kekristenan. Nah, kemudian Pak Pendeta Gilbert beranggapan bahwa karena itu istilah syahid tidak ada dalam Kristen ya sudah, berarti kita nggak ada urusan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ferdinand bahwa beliau juga mempertanyakan perihal legal standing dari Pak JK. Kok bisa kemudian membahas perihal iman, perihal keyakinan yang mana itu bukan keyakinan ataupun bukan agamanya. Nah sebenarnya kalau saya ingat kembali ya mengenai pembelaan juga yang disampaikan oleh teman-teman, saya coba ini ya sampaikan mengenai ada yang pro terhadap Pak JK dan ada yang bela. Ini terutama dari kalangan kekristenan sendiri. Ini dari Pak Pendeta Damanik ya yang dihadirkan di konferensi kedua oleh Pak JK. Jadi Pak Pendeta Damanik itu menyampaikan perihal bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak JK itu menurutnya tidaklah bermasalah. Dan pernyataan itu dianggap sebagai hasil dari analisa sosial.